Selamat pagi Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk ikut berjalan-jalan di suatu daerah di Bali. Tepatnya kita akan menuju ke desa adat Pinge. Cerita ini dimulai dari sini, Universitas Muria Kudus. Bersama dengan prodi bimbingan konseling, sejenak kita meninggalkan rutinitas kota Kretek, membawa ransel dengan penuh ekspektasi untuk membuat petualangan yang cukup panjang. Ratusan kilometer membentang di depan mata, melintasi aspal Trans Jawa, menikmati setiap putaran roda, dan melihat bagaimana pemandangan di balik jendela perlahan berganti menjadi cerita. Kita bergerak ke arah timur melewati puluhan jam, hingga akhirnya kita tiba di ujung timur Jawa. Ya wes, aku takon ya iki ajudane takon. Sudah disiapkan KTP-nya? Sudah. Terima kasih. Enggak ada nih masuk kan. Oh ada tampan sekali Om. Mama. Ya, nanti kalau di Bali itu biasanya ada pemeriksaan kalau tidak. Siang hari yang sangat terik ini, sampailah kita di Pelabuhan Ketapang, di mana pelabuhan ini terlihat sangat sepi di siang ini. Mengapusi wae kepiye rado. Kita jarang sekali ya teman-teman dapat dermaga satu seperti ini di pojok sebelah kiri. Biasanya sih sampai sini malam dan itu sudah penuh sekali dengan bus dan truk. Tapi untuk kali ini karena kita sampai sini siang, jadi suasananya cukup sepi dan kita bisa melihat pemandangan di sebelah kanan dan kiri, dan juga bisa berjalan santai sampai menuju ke kapalnya. Di depan sana sudah terlihat kapal yang cukup besar ya teman-teman, buat mengangkut bus kita. Tetapi karena harus menunggu waktu mungkin, jadi saya harus jalan terlebih dahulu supaya nanti saat masuk ke kapalnya saya bisa menvideokan busnya ketika masuk. Bisa dilihat ya teman-teman, pemandangannya kanan dan kiri itu hanya air aja karena kita sudah berada di lepas laut. Selain pemandangannya yang bagus, anginnya juga cukup kencang, tapi mataharinya ini terik sekali, jadi cukup panas.
Kalau jalan sih nggak lama ya teman-teman, cuman sekitar 1 menitan, dan bisa dilihat di sebelah kanan ada pos penjagaan. Di depan saya ini juga ada portalnya untuk mengatur lalu lintas saat mau masuk atau bongkar kapal, juga untuk pengecekan terakhir saat mau masuk ke kapalnya. Kalau kita lihat dari dekat gini, kapalnya gede banget ya. Kita bisa masuk, orangnya terlihat kecil-kecil gitu. Dan ini sepi sekali. Jadi cukup excited, dan semoga nanti saat kita berangkat lancar semuanya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kita sudah ada di atas dan bus kita sudah mulai masuk. Ada 2 bus dari PO Subur Jaya Kudus. Nampaknya kita nggak menunggu lama karena habis ini langsung berangkat kapalnya, dan kita sudah meninggalkan Pulau Jawa. Artinya kita menuju ke Pulau Bali dengan selisih waktu 1 jam lebih cepat. Saya udah mudun balik. Kamu udah mundur kafe berarti ya? Nggak banyak yang saya ceritakan ya teman-teman, karena saya juga males keliling karena ini panas sekali ya. Keadaannya kayak gini, waktunya pun juga sebentar, nggak sampai 1 jam. Jadi kita gunakan waktu ini untuk istirahat aja. Sampainya di Pulau Bali, kita langsung berangkat menuju ke Desa Pingi Tabanan, karena kita juga mengejar waktu yang cukup pendek. Sedangkan perjalanan dari pelabuhan ke Desa Pingi itu cukup jauh dan juga memakan waktu cukup lama. Harapannya sih sampai sana jangan malam-malam ya. Tapi tak terasa
kita tembus malam juga, dan ini cukup malam sekali, sekitar jam setengah 10. Dan sampai sini pun teman-teman di BKUMK juga udah sangat kecapean karena seharian full di dalam bis. Karena waktu sudah cukup malam, jadi kita langsung makan malam aja. Serunya kalau makan malam di sini kita juga disambut dengan tarian dari Bali, yaitu tari bumbung. Iso neng lele iki wae aku tolong juga aku kirim. Iya. Aku nang 15 juga. Iki dari kedua tolong juga. Di mana tarian ini juga mengajak audiens atau teman-teman dari Kudus untuk maju ke depan dan juga ikut menari. Ini cukup membuat kita yang tadinya capek menjadi lebih semangat lagi. Tapi teman-teman, di balik capeknya perjalanan kita, sampainya di sini tuh saya termasuk orang yang sangat excited karena pengen banget merasakan tinggal di Pulau Bali, khususnya di desa adat seperti ini, di mana suasananya juga pasti akan berbeda dengan kita hidup di Jawa Tengah, khususnya di Borobudur. Jujur ya teman-teman, di sini tuh cukup gelap, penerangannya juga minim sekali. Jadi saat kita nyari tempatnya untuk tidur itu juga kebingungan. Alhasil kita juga saring telepon-teleponan karena tidak tahu kamarnya ada di mana. Karena desa ini tuh ternyata cukup luas. Tahu nih, belum sampai kamar. Akhirnya Padang. Yuk masuk. Tempatnya keren dah. Cus. Sini toh. Om. Sebelah mana? Selamat malam. Kene lu. Di balik hiruk-pikuk Bali Selatan, ada sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti berdetak.
Selamat datang di Desa Adat Pinge Tabanan, Bali. Sebuah permata tersembunyi yang tetap setia menjaga warisan leluhur. Di sini keramahan bukan sekedar sapaan, melainkan nafas kehidupan. Setiap sudut desa tertata rapi, mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Arsitektur tradisionalnya yang autentik membawa kita kembali ke masa lalu, menghirup udara sejuk pegunungan sembari menikmati ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Pinge bukan sekadar destinasi, tapi sebuah perjalanan pulang menuju ketulusan. Desa Adat Pinge, keaslian yang abadi. Bye-bye. Selamat pagi. Hari ini kita ada di Desa Pinge, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Di hari ketiga ini kita ke Desa Wisata Pinge dan jadwal pagi ini adalah trekking keliling desa kurang lebih 5 km. Kita ikuti Bor. Ini kurang lebih jam 7:30 kita mulai kegiatan. Katanya sih trekking, tapi ini turun masih di area kampung adatnya di Pinge. Semuanya sebenarnya mirip ke ini apa tuh namanya, Panglipuran, cuman lebih versi besarnya gitu loh. Dan ini bisa dilewati mobil, motor gitu. Nih barusan ya. Nih kalau pengen lihat nih, ini kan mirip nih. Gitu. Ini kalau nggak dilewatin motor sama mobil, keren ini. Ini lebih besar dari Panglipuran, nggak banyak tamu. Kalau Panglipuran tuh udah padat. Jadi kalau kesana mau foto-foto pakai baju adat, aduh, banyak orang. Di sini tuh warung juga jarang. Kalau di Panglipuran masuk ke gang warung, masuk ke gang warung, ini jarang banget. Bahkan kalau malam suasananya magis gitu, lebih ke lampunya itu jarang gitu, enak lah pokoknya. Kalau di sini ya, di kampung adatnya itu katanya orang yang punya, mereka itu udah di tanahnya itu udah dibagi-bagi. Bahkan antara bali satu dengan bali yang lain, rumah yang lain itu udah ada jaraknya berapa meter, itu harus gitu loh. Itu harus jadi aturan baku di sini. Makanya rumahnya rapi-rapi. Kalau kalian lihat tuh rumahnya rapi-rapi. Dan ini banyak anjing juga di sini. Halo anjing. Struktur tempatnya, maksudnya rumah-rumah itu, bangunan itu filosofinya dari tubuh badan gitu, dari kepala, badan, sama kaki. Mereka ngambilnya filosofi dari itu. Dari kepalanya itu ibaratkan kepala itu kan pemikiran, jadi depan itu pasti ada pura, terus habis itu badan itu baru tempat untuk tidur, kamar-kamar gitu, sama balik, lupa namanya berapa. Nah, habis di badan barulah ke kaki. Kaki itu lebih ke lebih ke ini sih, ada hewan ternak, kebun gitu, ada ya kayak peternakan gitulah kaki. Kemarin sempat ngobrol, teman saya lupa bikin videonya, nanti cobalah kalau misalnya ketemu lagi kita ngobrol lagi. Apa gue? video aja, aku katut ya, biantusin.
Pagi hari di desa adat Pingi ini udara terasa begitu segar, menyapa setiap langkah yang kita mulai dengan trekking tipis-tipis mengelilingi desa sekitar 4-5 km. Dimulai dari menyusuri jalan setapak yang membelah hamparan hijau, kita disuguhkan dengan pemandangan yang cukup luas sekali. Apalagi saat saya menerbangkan drone dari atas, terlihat luar biasa indahnya karena di bawah kita ada hamparan sawah yang cukup luas dan di sana juga ada 3 gunung yang gagah berdiri. Ya, di KKN Desa Penari. Misi lewat. Awas. Saya aku sih ngarep sih. Ayo. Tadi Om, tadi Om. Bang, apa Bang? Bar mana lagi? Tegusan no. Bolak-balik. Biar biar nambah Yon. Macet loh. Jadi Macet mas. jadi Ultraman ya bar iki. Orang banjir macet. Dangi mas. Wah iya. Mas masalah anak mas. Hati-hati mas. Hati. Misi. Pringisi. Ya, gering Mas Mas. Wah ya tadi cilik Mas. Pemandangan bukan hanya dari alamnya aja, tetapi juga dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar desa ini, terutama bangunan puranya. Semakin jauh kita melangkah, kita mulai memasuki area hutan yang kecil tetapi rimbun. Cahaya matahari menembus di sela-sela daun dan menciptakan bayangan yang menari di atas tanah. Suara burung-burung dan serangga menjadi musik alami yang menenangkan pikiran. Bisa ayo. Ditambah lagi kita juga bisa mengenal buah-buahan di sekitar desa ini yang mungkin susah kita lihat di desa di mana kita tinggal. Di beberapa titik kita menjumpai pura-pura kecil yang berdiri sederhana namun penuh makna. Tempat ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat desa yang masih dijaga dengan penuh rasa hormat. Jalanan ini bukan hanya tentang berjalan kaki, tetapi juga merasakan kedamaian, mengenal budaya, dan menghargai keseimbangan antara manusia dan alam. Saat langkah mulai melambat dan perjalanan hampir usai, kita menyadari satu hal, di Desa Pingi bukan hanya tempat untuk dikunjungi, tetapi tempat untuk dirasakan. Pelan tapi pasti kita sudah berada di ujung perjalanan kita dan sudah disambut oleh warga lokal. Nah, di tempat ini kita bisa istirahat dulu, minum-minum teh, dan juga merebahkan tangan dan juga kaki yang mulai capek. Kegiatan hari ini tidak sampai di sini saja, karena kita akan lanjut dengan membuat sate dan juga akan makan bersama. Hal yang paling menarik di sini adalah mengenal budaya. Kita beruntung kita bisa belajar di sini mengenal tentang merangkai bunga, yang dimana bunga ini seringkali dipasangkan untuk sesaji di pura-pura yang ada di sekitar kita.
Tolong sisa-sisanya dirapikan karena kita akan lanjut belajar. Selain merangkai bunga, di sini kita juga bisa belajar tari-tarian adat Bali. Kita sebentar ya. Dan Jadi beginilah kegiatan kita seharian ada di desa adat Pingi ini. Gimana? Kalian tertarik? Kalian bisa saja langsung hubungi kontaknya yang ada di Google Map ya. Jadi di Pingi kegiatannya seperti itu. Sebenarnya banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Cuman berhubung kita tuh cuman sehari di Pingi. Jadi ya begitulah, itu cukup padat dan sebenarnya capek sih. Tapi nggak apa-apa. Tadi itu trekking ya, saya kira itu trekking tuh naik ya. Ternyata itu cuma muter-muter desa gitu, kayak jalan santai, cuman sampai ke apa hutan-hutan gitu. Ya begitulah. Habis itu baru kegiatan pengenalan desa yang di sini. Kan banyak kegiatan adat yang mereka jalani, seperti bikin apa yang bunga-bunga itu, bikin ayam, bikin banyak lah, kayak gitulah kira-kira. Ini mau balik ke desa adatnya sini. Desa anjing tolol, kita masuk di desa adatnya lagi. Sebenarnya pengen eksplorasi ke sana, ke kanan, ke kiri, tapi waktunya itu udah mepet. Ini aja udah keburu, harus balik lagi. Keren dong. Cuacanya mendung. Halo. Alak kowe jegok-jegok. Ayo. Halo. Halo. Menang gue. Puntingan. Ini sing ngetut kengene ya. Sekedar penjelasan aja ya. Di sana itu kan luas. Tengah itu jalan, tapi termasuk cukup bersih. Cukup bersih. Dan udaranya juga enak sih sebenarnya. Enggak begitu panas tapi ya enggak yang dingin banget gitu. Cuman memang airnya cukup dingin sih, tapi itu enggak masalah sih. Enak. Kalau kalian mau nginep itu di kayak living gitu, orangnya juga ramah kayak gitu, asik. Ya kita udah mau masuk. Asik. Boleh dimainin kan ini? Boleh. Asik. Terus ini bukan aku syuting. Mana sih main. Tinggi. Tinggi main. Tapi di ada itu mungkin ya. Ini yang itu. Kok gede yang lain? Salah satu di adatnya tuh ada alat musik bumbung. Apa namanya ini? Iya. Bumbung. Bumbung tau. Misalnya itu. Lali jenenge apa?
Tapi kok enggak pernah dimainin ya? Aku ning tuku Kampung Ujo sak set sing Sido tuku apa? Sido iku. Lah, Aku nganyang sing 8 juta tak nyang pira kok 7 juta. Gak oleh. Aku tuku sing 500 sedine. Cilik sing tapi set wis. kita lihat banyak banget nih alat musik yang kayak gini sampai dibiarin. Ini kalau kalian di restoran Bali, kalian masih dengar suara kung 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 kung. Nah, ini wujudnya kayak gini. Nih. Asik. Kayak gitulah. Ini sebenarnya mau kegiatan lagi. Udah ganteng kayak gini. Hujan. Jadi ya agak mager sih sebenarnya. Apalagi nanti sampai ke GWK. Kalau di desa adat ini, kalau kalian menginap di homestay, itu modelnya kan di adat Bali itu kan tempatnya pisah-pisah, kayak ruang tamu sendiri, toilet beda lagi, sama dapur juga beda lagi. Nah, di sini pun juga kayak gitu. Kalau kalian menginap di sini di homestaynya itu, di rumah warga itu kayak gini. Ini satu petak gitu, isinya kamar doang, terus pindah sana lagi ada lagi itu kamar lagi, terus di sana tengah-tengahnya ada kayak macam jajet, lupa namanya, ada lagi itu lagi sebelah sana juga lagi dibangun. Suasana desanya itu masih asri. Yang nggak matching itu ini pakai surjan. Kita di Bali tapi pakai surjan. Cuman udaranya enak banget, yakin. Apalagi hujan rintik-rintik kayak gini. Pengen males-malesan aku di sini. Begitulah kegiatan kita selama 1 hari berada di Binge. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain waktu bersama kita di Tripper Tips selanjutnya.